Kita ke soal nomor 6. Bentuk-bentuk kerjasama dalam masyarakat seperti kerja bakti, membantu bencana alam, dan yang lainnya didasarkan oleh sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia yang bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah dan juga kewilayahan saja. Karena apa? A. Sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia yakni gotong royong. Benar nggak yang A? Gotong royong apakah tradisi? Iya, benar. Sejak dulu masyarakat Indonesia itu punya budaya saling membantu tanpa harus ada hubungan darah. Nah, antara tetangga, antara orang yang dekat di jalan misalnya ada yang kecelakaan, itu dia ada hatinya langsung tergerak untuk membantu. Itu adalah tradisi atau budaya yang terjadi secara terus-menerus. Kita lihat dulu tapi perbandingannya yang B dan yang lainnya. B, kita semua sama sebagai bangsa Indonesia. Enggak, kita enggak sama. Secara identitas kita sama, kita adalah bangsa Indonesia, tapi bukan alasan utama munculnya kerjasama. Ya, yang B kurang tepat. C merupakan perwujudan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda data terkait persatuan para pemuda. Di sini ada masyarakat, teman-teman. Di mana di masyarakat, orang yang hidup di masyarakat atau lingkungan sosial itu tidak hanya pemuda. Ya, pasti ada anak-anaknya, ada orang dewasanya, ada pemudanya, dan lain-lain. Jadi yang C itu kurang tepat. Yang D, dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, kita nggak gotong royong cuma karena merdeka aja, kayak gitu. Ini umum kayak gitu. Tapi kan kita ini udah mengakar di daerah kita. Jadi ini tuh bukan karena peringatan hari kemerdekaan aja. Ini hampir terjadi setiap hari. Kalau E sebagai kewajiban warga negara, kalau kewajiban kurang tepat, kayak gitu, ini sifatnya formal. Padahal kerjasama itu udah ada sebelum ada kewajiban hukum di Indonesia. Kita tuh sudah ada dari zaman dahulu, waktu di zaman penjajahan juga ada kerja bakti. Kerja bakti itu sinonim dari apa teman-teman? Gotong royong, gitu. Jadi jawabannya yang A, yang tepat. Sudah jadi tradisi gotong royong dan itu merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Jadi jawabannya yang A. Kita ke soal nomor 7. Pemerintah Indonesia mempunyai gagasan untuk membangun tol laut. Pernyataan ini sesuai dengan salah satu karakteristik negara Indonesia yang berdasarkan konsep wawasan Nusantara, yaitu kita tuh wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu menekankan integrasi laut dan darat itu menjadi satu kesatuan wilayah negara Indonesia. Itu tuh Indonesia terdiri dari daratan dan lautan ya teman-teman. Dan antara daratan dan lautan itu kita nyebutnya per pulau. Nah, yang ditanya adalah pernyataan ini sesuai dengan salah satu karakteristik bangsa wawasan Nusantara yaitu apa? Apakah A, laut merupakan wilayah pelengkap? Bukan pelengkap. Kalau pelengkap itu sudah ada tapi dilengkapi. Kayak gitu, kayak es teh manis kayak gitu, manisnya sedikit, masih merasa kurang, ditambah gula, itu pelengkap. Tapi kan ini enggak, laut sama darat itu sama. Jadi jawaban yang A kurang tepat. B manunggal tuh hampir benar, wilayah laut dan daratan, tapi ini kurang tegas. Manunggal tuh jadi satu ya maksudnya. Kalau yang C, laut merupakan pemisah antara daratan dan lautan, tidak. Antara daratan dan juga pulau, tidak. Daratan pulau kan terdiri dari daratan kayak gitu. Ya salah, karena justru laut itu adalah bukan pemisah tapi penghubung. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan. Iya. Kenapa? Karena ini alasan paling tepat. Laut itu dipandang menyatu dengan daratan. Kalau yang E, negara kepulauan merupakan suatu wilayah daratan yang luas. Kepulauan itu terdiri dari daratan dan juga lautan. Jadi jawabannya yang D. Kenapa laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan? Karena tadi saya jelaskan konsep wawasan Nusantara itu menekankan integrasi laut. Laut itu adalah sebagai satu kesatuan di wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan dan juga lautan. Jadi jawabannya yang D, merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Negara X merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Melihat potensi perkebunan yang ada di daerah A, pemerintah daerah berencana membangun desa wisata. Nih saya garis bawahi. Di daerah A. Ada kata berbeda dengan daerah A, daerah B tidak begitu subur, tapi masyarakatnya memiliki keterampilan dan kesenian tinggi, terutama dalam membatik.
Melihat potensi daerah, pemerintah daerah mengusahakan dana untuk membantu meningkatkan kualitas produksi batik sehingga daerah B dapat menjadi sentra batik dalam lingkup nasional bahkan internasional. Kalimat tanyanya ilustrasi tersebut menunjukkan salah satu kelebihan sistem desentralisasi, yaitu di pasal berapa tadi teman-teman? Ingat ya, ini adalah pasal 18A, ada keragaman daerah. Kalau yang A, keseragaman kebijakan, tidak. Di sini tuh ada kata berbeda. Ini seragam sama berbeda itu bukan adalah antonim atau lawan kata. Kalau keberagaman mungkin, ini keseragaman. Tidak ya, karena daerah A dan B itu tidak seragam atau tidak sama. Kalau yang B, kebijakan dihasilkan oleh pemerintah pusat, tidak. Pemerintah pusat apa fungsinya? Memberi dana. Dan kita pemerintah daerah juga harus memberikan pertanggungjawaban atas dana tersebut dilakukan untuk apa saja. Jadi ini kebijakannya bukan daerah, bukan pemerintah pusat. Kalau yang C, kebijakan mengakomodasi kebutuhan daerah, iya nggak? Iya, ada kebijakan di daerah A yang tadi desanya adalah desa wisata, ada berbeda dengan A, di B adalah sentra batik kayak gitu. C mungkin benar, tapi yang D, kebijakan didasarkan atas kebutuhan nasional, bukan kebutuhan nasional teman-teman. Di sini dalam lingkup nasional ini kan tujuannya, kebutuhannya apa? Kebutuhan daerah, bukan kebutuhan nasional. Ya, ini tuh tujuannya. Jadi ini kurang tepat. Yang E, pembuatan kebijakan dilakukan tanpa campur pemerintah pusat. Enggak, tadi yang saya bilang, pusat itu wajib mendanai dan pemerintah kita juga dan daerah juga wajib mempertanggungjawabkan dana tersebut. Berdasarkan ini, jawaban yang tepat itu adalah yang C, karena desentralisasi memberi ruang daerah menyesuaikan kebijakan dan potensi lokal. Desa wisata ya untuk wisata, desa yang sentra batik ya untuk sentra batik kayak gitu. Jadi jawabannya C. 9. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan modal kerja untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau kita kenalnya UMKM. Bantuan tersebut sebesar 2,4 juta. Presiden berharap bantuan bisa dipergunakan di tengah pandemi COVID serta bisa meningkatkan omset pelaku usaha. Berita tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara agar mampu meningkatkan apa? Apa yang dibahas? Oke, bantuan modal kerja. Kalau A, devisa negara itu hubungannya dengan luar negeri teman-teman, nggak ngomongin modal kerja. Kalau pertahanan negara tidak, ini pasti TNI. Kemakmuran rakyat ya nggak? Kalau kamu kerja kamu makmur nggak? Mungkin iya kayak gitu, tapi kerjanya harus sungguh-sungguh ya. Kalau yang D, kepatuhan terhadap hukum kurang tepat, di sini nggak ngomongin undang-undang dan lain-lain. Kalau yang E, kecintaan terhadap bangsa dan negara, cinta terhadap bangsa dan negara itu adalah nasionalisme. Contohnya kamu pakai batik, kamu menggunakan bahasa Indonesia, karena yang dibahas adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang diberikan bantuan modal kerja. Ini sangkut pautnya ke kemakmuran rakyat, tujuannya tuh itu untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Oke. 10. Perhatikan data di bawah ini, kita baca kalimat tanyanya aja dari data di atas yang termasuk ancaman yang berbentuk militer dan membahayakan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia adalah, kamu tahu nggak arti ancaman militer dan non militer? Belum? Oke. Ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan oleh ancaman militer itu artinya dia mengancam pemerintahan. Biasanya menggunakan badan-badan militer kayak agresi militer atau badan militer di negara kita dinamakan TNI kayak gitu. Atau dia menyerang pemerintah. Cirinya adalah kalau ancaman militer dia menyerang pemerintah, atau senjata yang digunakan adalah senjata api. Kalau ada ancaman militer, tentunya ada ancaman non-militer, teman-teman. Kalau non-militer, cirinya adalah yang diserang adalah rakyat atau masyarakat. Senjatanya senjata tradisional. Nah, sekarang kita lihat nih, yang ditanyakan militer. Kita satu-satu ya. Kalau A1, perdagangan dan penyalahgunaan narkoba. Narkoba nyerang pemerintah apa nyerang masyarakat? Iya, nyerang masyarakat ya. Jadi 1 itu bukan militer, yang ada satunya salah. B salah, A salah. 2, kegiatan imigrasi gelap atau ilegal. Imigrasi itu kamu tuh nggak ada izin, berarti kerja di wilayah lain, di negara lain, tapi kamu nggak punya izin. Siapa yang kerja? Pemerintah apa warga? Warga. Jadi jawaban 2 itu juga bukan jawaban, karena 2 adalah non militer, yang ada 2-nya salah. Tinggal yang C, 3, 4, dan 5. Kita cek dulu.
Tindakan spionase adalah memata-matai ya, atau spy. Nah, ini mengambil alih, biasanya tujuannya adalah mengambil alih pemerintahan, teman-teman. Jadi spionase adalah ancaman militer. Sabotase berarti mengambil alih pemerintahan, teror juga mengganggu pemerintahan. Jadi jawabannya, dan senjata yang digunakan luar biasa ya kalau teror. Di negara kita tuh bom. Jadi jawabannya 3, teman-teman. C, 3, 4, dan 5. Sudah, semoga bermanfaat. Good luck. Bye.